Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kembali kami dapat hadir dalam hadirat Tuhan melalui ibadah Sabat pada pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan kami menyiapkan hati serta pikiran kami untuk dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan, kami siap diubah, dan kami siap dibentuk oleh Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan, pakai bibir, lidah, hati, pikiran hamba-Mu untuk terfokus hanya ke dalam pemberitaan firman Tuhan dan untuk benar-benar menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua, khususnya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, dan mampukan kami untuk fokus ke dalam sukacita pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Gimana tidurnya semalam, nyenyak? Sumuk siang? Loh, udah nih mah begini? Seger kan? Tadi pagi itu bangun tidur saya tanya ke ibu, "Mah, piye? Sumuk gak?" "Oh gak ya." Ya, puji Tuhan. Ya jelas ora bengi udan aku bilang. Bersyukur. Meh sumuk meh gak sumuk, selama Tuhan kita tetap Yesus Kristus, tetap mengucap syukur, tetap diberkati. Jadi ora oleh sabat, ya oleh sabat ning sithik wae. Pah, sumuk oleh sithik tok. Tapi ya wis tekan kono wae, ora usah tekan dindi. Baik, tema kita pada bulan ini adalah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik sebelum tahun ini berakhir. Melakukan yang terbaik karena sebagaimana tema tahun ini, yaitu Immanuel atau Allah yang menyertai. Apa kaitannya? Tuhan sudah menyertai. Tuhan sudah memberkati. Amin. Percaya? Tinggal sekarang bagian kita melakukan yang terbaik. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya karena memang itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Di dalam kehidupan kita. Ya pelayanan, ya ibadah, ya nek omah, ya nek kerjaan, melakukan yang terbaik. Karena Tuhan sudah menyertai. Tuhan sudah melakukan bagiannya dan kita harus melakukan bagian kita. Melakukan yang terbaik. Nah, rasanya kita tidak akan dapat melakukan yang terbaik jika tidak dimulai dengan hati yang baik. Tidak dimulai dengan prinsip yang baik. Tidak dimulai dengan panggilan yang baik. Maka akan cukup kesulitan untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang baik? Bagaimana supaya kita bisa memiliki prinsip hidup yang baik? Bagaimana kita supaya bisa mendapatkan panggilan yang baik? Maka jadilah hamba Tuhan yang karena hanya hamba Tuhan yang terbaik, yang memiliki hati yang baik, yang memiliki prinsip hidup, dasar hidup yang baik, yang memiliki panggilan hidup yang terbaik. Nah, maksudnya seperti apa toh Pak? Sebelum kita masuk ke sana, mari kita terlebih dahulu membuka nats firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-25.
Matius pasal ke-25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Kita akan baca silih berganti. Kaum pria akan membacakan ayat yang genap atau memulai ayat ini. Kemudian dilanjutkan silih berganti dengan kaum wanita. Dimulai dari setelah saya membacakan judul perikopnya. Sampun? Ketemu? Nah, tuh, ini Pak. Nah. Siap? Silih berganti nggih. Kaum pria dulu nggih. Nah, ngono lho. Lek pas kondangan bancaan nggih banter rak karuan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu. Uang tuannya, maaf. Hamba yang menerima talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Satu perumpamaan tentang talenta. Nah, sebelum lebih jauh lagi, ketika kita berbicara tentang hamba Tuhan,
atau seorang hamba. Siapakah hamba Tuhan itu? Menurut yang Anda pahami, hamba itu seperti apa? Hamba itu siapa? Siapakah hamba Tuhan itu? Siapakah hamba Tuhan itu? Pendeta? Gembala sidang? Lulusan teologi? Penginjil? Bisa jadi? Bisa jadi, bisa jadi. Emangnya kuis. Bukan. Hamba Tuhan itu adalah siapa saja yang hidupnya sudah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Kristus. Hamba Tuhan adalah siapa saja yang hidupnya sudah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Kristus. Itu artinya hamba Tuhan bukan hanya seorang pendeta. Hamba Tuhan bukan hanya seorang gembala sidang. Hamba Tuhan bukan hanya seorang penginjil, lulusan teologi, pelayan-pelayan mimbar, guru-guru sekolah minggu. Bukan. Setiap kita yang sudah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Kristus adalah hamba Tuhan. Amin. Kita semua ini hambanya Tuhan. Karena konteksnya seorang hamba, atau kalau dalam bahasa kasarnya disebut budak, lek ben ketok keren gaya bahasa Yunani ya disebut doulos. Lek disebut budak kan dari kasar gitu kan. Pengertiannya adalah siapa saja yang hidupnya sudah dibeli oleh orang yang disebut tuan. Tugasnya adalah melakukan apapun. Melakukan apa? Apapun, apa wae. Yang diminta, yang diperintahkan, yang disuruh oleh tuannya atau orang yang sudah membeli dia. Orang oleh nyangkal, seneng gak seneng, nyaman gak nyaman. Gak boleh nyangkal, karena apa? Hidupnya sudah dibeli. Ingat ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian diangkat dan dijual kepada Potifar. Dijual sebagai apa? Dijual sebagai apa? Budak. Tugasnya apa? Melayani Potifar, melakukan apapun yang disuruh oleh Potifar. Bedanya karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka dia justru diberi kepercayaan yang lebih, mengelola seluruh isi dan rumah tangganya Potifar. Tapi konteksnya sama, manut. Karena kamu baik, Yusuf, tak cekeli rumah tanggaku, aturan keuanganku, aturan apapun yang dibutuhkan rumah ini. Mau aku tak jogo lawang we, ora entuk. Karena hidupnya secara prinsip sudah dibeli oleh Potifar. Tidak memiliki hak untuk itu konteks pengertian seorang hamba Tuhan. Jadi setiap kita harus menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang berkenan bagi tuannya. Nah, siapa tuan kita? Siapa yang sudah menebus kita? Siapa yang sudah membeli kita? Siapa? Yesus Kristus. Di atas kayu salib, ia mati, darahnya tercurah menjadi korban untuk menebus apa Pak Eko? Gua apa dosa ditebus? Berarti dosanya, ingat ya prinsipnya ya, membeli, budak itu dibeli menjadi milik siapa? Tuan yang membeli. Lah kalau yang ditebus dosa, berarti dosa itu milik tuane sapa? Gua apa? Paham maksud saya? Jadi saya ditebus apa? Gitu loh. Dosanya dibuang.
Dosa kita sudah diampuni, dibuang. Hidup kita sekarang menjadi milik Kristus. Sebab itu sebagai hamba-hamba Tuhan kita wajib menjadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang berkenan bagi tuannya yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, hamba Tuhan yang baik itu yang bagaimana sih? Hamba yang baik itu sing piye? Yang bagaimana hamba yang baik itu? Nah, belajar dari 3 orang hamba yang tertulis dalam nas firman Tuhan kita ini dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya menulis 3 hal tentang seorang hamba yang baik. Hamba yang baik yang pertama adalah hamba yang mengerti kehendak, yang mengerti kemauan, sing ngerti karepe tuane. Yang paham apa yang dimau oleh tuannya. Seorang pembantu rumah tangga kudu ngerti kebiasaane tuane. Yen tangi turu tuane iki biasane senengane digawene teh anget. Kudu ngerti. Jin apa J? Sak senengku toh aku pengen gawe kopi kok. Ora entuk. Monggo ketika minum kopi tuane itu mai kumat. Akan beresiko fatal. Jadi setiap hamba harus mengerti kehendak tuannya. Nah, kalau kita ini hamba-hambanya Tuhan, berarti kita harus mengerti kehendaknya siapa? Mengerti kemauannya siapa? Tuhan. Kudu ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Aja urip sak karepe dhewe. Sing penting aku happy, sing penting aku bahagia. Ndak boleh begitu. Kudu mengerti apa mau Tuhan. Ngerti, bukan sok ngerti. Ya, tidak seperti si orang atau hamba yang mendapat dalam perumpamaan tadi cuma mendapat berapa? 1 talenta. Sok ngerti. Coba lihat dalam ayat 24-25. Dia berkata begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat dimanapun tidak menabur, dan memungut dari tempat dimanapun tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Sok ngerti. Makanya Tuhan ngomong, lek kowe ngerti aku kejam, lek kowe ngerti aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, ngopo malah mbok tandur? Kenapa tidak kau percayakan ke orang lain? Kuwi jenenge sok ngerti. Orang Belanda katakan kemeruh. You know kemeruh? Kemeruh, sok tahu. Kalau engkau tahu aku hamba yang kejam, Tuhan yang kejam, Tuhan yang suka mengambil. Kenapa justru talenta itu yang kupercayakan kepadamu tidak kau kembangkan? Berarti gak ngerti pola pikir Tuhannya bagaimana. Bukan karena Tuhan kita Yesus Kristus bukan Tuhan yang kejam. Seperti contoh Tuhan di sini, maka seharusnya lebih mudah bagi kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau sudah pasti tidak akan mencelakakan kita. Peka terhadap kemauan Tuhan, peka terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Termasuk di dalam kegagalan, termasuk di dalam setiap kesusahan. Ngerti karepe Tuhan itu apa? Yang diparingi berkat sakit, oh berarti Tuhan mau supaya saya beristirahat. Oh berarti Tuhan mau supaya saya ada waktu untuk keluarga dan sebagainya. Ngerti. Orang malah nesu-nesu. Gitu anjane piye to? Ngerti gaweanku jake kok malah diparingi sakit lho. Piye Tuhan? Tuhan dikira apa? Ora ngerti. Gitu. Apa meneh? Contoh ya beberapa waktu lalu tentang kegagalan saya contohkan tentang kecelakaan pesawat.
Ngerti, orang mau bersungut-sungut, oh berarti Tuhan itu maunya menyelamatkan saya, dan sebagainya dan sebagainya. Ketika seseorang mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, maka walau gagal sekalipun, walau susah sekalipun, walau sedih sekalipun, orang yang mengerti tentang kemauan Tuhan tidak akan bersungut. Sebaliknya dia akan selalu mengucap karena ngerti, paham maksudnya Tuhan apa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk, yang jahat, yang celaka. Enggak. Orang harus ngerti dulu konsep itu. Konsepnya Tuhan kita itu bagaimana, aku tuh ngerti. Di dalam pelayanan juga sama, aku tuh ngerti karepe Tuhan itu apa. Ya. Bukan mengejar kepuasan sendiri. Jadi ketua pansus ya kudu ngerti karepe Tuhan ki piye. Ora terus ben, wah ketua pansusnya Pak Bayu sukses apik ya. Ndak. Berarti gak ngerti maksudnya Tuhan. Contoh Pak Bayu. Pak Bayu ngono gak? Mantuk iya kan? Kudu ngerti karepe Tuhan. Dalam hal keluarga rumah tangga ngerti. Suami-suami juga ngerti karepe Tuhan menjadikan aku suami itu untuk apa toh? Istri-istri yang ngerti karepe Tuhan menjadikan aku seorang istri itu untuk apa? Orang tua juga ngerti karepe aku dititipi anak iki karo Tuhan ben apa? Kudu ngerti. Aja terus gawe pengertian dhewe, oh banyak anak banyak rezeki. Artinya apa Pak? Semakin aku duwe anak akeh semakin tak karya nih. Siji-siji tak cekeli kentrung tak kon ngene prapatan. Kuwi ora ngerti karepe Tuhan. Paham maksudnya ya? Harus mengerti. Paham arahnya Tuhan itu kemana. Mengerti arah Tuhan untuk gereja ini seperti apa. Untuk mengerti dibutuhkan kepekaan, dan untuk menjadi peka dibutuhkan kedekatan yang semakin intim dengan Tuhan. Jangan berharap Anda mengerti Tuhan kalau Anda tidak dekat Tuhan. Oke? Suami istri aja kadang nggak saling mengerti apa maunya. Maka perlu dipertanyakan kedekatannya seperti apa. Beda kalau nggak mau tahu ya. Tahu, ngerti, tapi nggak mau tahu, beda. Tapi tidak semua kemauan suami, tidak semua kemauan istri sama-sama dimengerti oleh pasangan. Padahal wis cedak, bendina urip sak omah bareng. Ya berarti cedake mung fisik, atine ora cedak. Atine sibuk ngurusi dhewe ngurusi bahagiane dhewe. Lah ngopo nikah? Mending angon wedhus. Gedhe iso didol. Lah iya toh, lek ngurusi senenge dhewe, bahagiane dhewe ngapain nikah? Dapat ngomongan mung nyuwun sewu, bukan bermaksud porno atau apa, mung ngerti gawe begitu anaknya akeh dititipne panti asuhan, dititip-titipne wong, dikekne wong gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Itu berarti gak ngerti maksudnya Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan beranak cuculah dan bertambah bana. Wah, sing penting mau anak dik bar gak ngerti carane ngopeni anake piye. Sing kurang gizi lah, sing ora sekolah lah. Tidak mengerti apa mau Tuhan. Ngerti. Hamba yang baik adalah hamba yang mengerti kehendak, yang mengerti kemauan Tuhannya. Yang kedua, hamba yang baik, hamba Tuhan yang baik adalah hamba yang melakukan kehendak atau kemauan Tuhannya. Hamba yang baik, hamba Tuhan yang baik adalah hamba yang melakukan kehendak dan ataupun kemauan tuannya. Jadi orang mau ngerti tok neng dilakoni. Pak Batiar, habis ini tolong
seksi dekorasi. Tolong Pak pikirkan, direng-reng, nanti kita buat pohon Natal. Tolong carikan papan, terus sama tiang penyangganya. Tolong dibelanjakan juga senar dan sebagainya kebutuhannya. Nah, untuk dana nanti silakan minta ke Pak Eko. Paham Mbak Atiat? Ngerti tidak? Ngerti. Ini rak cukup ngerti Pak. Dilakukan. Hamba yang baik adalah hamba yang tidak hanya cukup mengerti tetapi juga melakukan apa yang Tuhan itu perintahkan. Oke, taruhlah Tuhan yang memang disebutkan di dalam perikop ini ataupun perumpamaan ini adalah Tuhan yang memang kejam. Tuhan yang memang suka mengambil apa yang bukan bagiannya, yang memang menuai apa yang tidak dia tabur, oke. Tetapi dua hamba yang mendapatkan 2 dan 5 talenta tadi tidak hanya ngerti, tapi ngelakoni. Melakukan yang terbaik yang dia bisa. Berbeda dengan hamba yang satunya yang hanya mempunyai 1 talenta. Ngelakoni enggak? Ngelakoni. Ning karena berawal dari sok ngerti, akhirnya ketika ngelakoni ya salah. Kadang itu kita seperti itu. Loh, sementing kan aku ngelakoni, Pak. Lah akhirnya kayak gini ya sembuh, Pak. Ya karena kamu tidak memulai dengan mengerti dulu. Apa maunya Tuhan? Gitu. Contoh tadi lagi, Pak Batiar. Ben gampang dibangun kulit mikir lihat ini benar. Konsepnya, paham tuh Pak Batiar? Kayu, tatai papan, dhuwur, terus disambung sama tiang, terus muter gini, dipaku Pak, atas bawah. Nanti senarnya dililit gini. Dalamnya tapi sebelumnya dikasih, nanti minta tolong Pak Tuk untuk masalah perkayuan Pak Tuk saya ngerti, nanti biar Pak Tuk yang ngarahkan. Di apa namanya ketika disambungi ben gak yud ngerti nggak yud? Yud itu apa? Bahasa Indonesia nih. Meliuk. Jadi nanti tuh buatnya Bagong, kami itu punya rencana buat pohon Natal, papan di bawah itu ukurannya lebih besar, papan di atas itu ukurannya lebih kecil. Jadi ngolek pas disambungi kayak ini loh. Nah nanti sepanjang papan berarti lah iso tebel karena sepanjang pinggir papan ini muter akan dipaku. Gunanya paku itu untuk apa? Atas bawah, untuk dikasih senar. Nah dalamnya nanti ada lampu. Jadi ketika itu dinyalakan, sinarnya itu mantul ke senar ini loh, jadi api. Rencana begitu. Ngerti. Ning sok ngerti. Senar iki lek putih ki elek. Kayak sing warna-warni sisane ben apik. Lek paku cilik-ciliki, jare Pak Yulis cilik-cilik dipaku muter. Cilik-cilik ora kuat. Paku beton kayak kuat. Begitu digawe wambiar. Berawal dari sok ngerti, melakukan iya, tapi salah. Ambiar. Mending tuh Pak daripada gak ngelakoni, ya rak mending kabeh. Ya kudu ngerti, ya kudu melakukan. Dan hamba yang baik adalah hamba yang melakukan sesuai dengan perintah tuannya, bukan dengan saknya ndake pikirannya, bukan dengan aku keselok. Aku cek repot kok. Ya sak sempatku lah, bukan yang seperti itu gitu. Jadi tidak semaunya sendiri, seperti satu hamba yang memang tadi memang melakukan tetapi tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan kita pun melakukan apa yang Bapa mau, apa yang Bapa kehendaki. Gampang aneh ngomong, singkatnya cerita, sama Tuhan suruh mati, suruh tercurah darahnya dia lakukan. Walaupun itu menyakitkan. Walaupun itu sebagai manusia yang 100% dia nolak. Lah iso Tuhan, mbok aja to. Tapi karena dia
sadar bahwa dia seorang hamba dalam posisi itu, maka dia melakukan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Kadang kita itu mau rekoso, berdoalah, berjaga-jaga berdoalah. Kesel pak. Lah balik kerja sebengi sak sempet donga. Mau rekoso. Baca firman Tuhan. Kan Tuhan mau itu juga toh. Setiap kita membaca merenungkan firman Tuhan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam gitu. Piye merenungkan lera diwaca. Ya enggak? Pak, aku lek maca Alkitab ngantuk iki Pak tambahan Pak. Gak sempet Pak. Ya toh? Tidak melakukan. Karena apa? Emoh rekoso. Emoh susah. Keset. Ya keset bergerak gelem rekoso kayak mau. Yesus tidak membuat keputusan sendiri walaupun sesungguhnya dia bisa. Sesungguhnya dia pun berkuasa untuk menolak itu karena dia sendiri adalah Tuhan juga. Tapi dia ingin memberikan contoh, hamba yang benar itu seperti ini, hamba yang baik ini seperti yang taat kepada tuannya, yang taat kepada perintah tuannya apapun yang terjadi. Makanya perintah-perintah Tuhan seperti ya yang sepele, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ditafsirkan secara singkat dan sederhana neng gereja. Wong Kristen lek minggune gereja. Secara sederhana kan ngono. Pak, seminggu prai mung pisan. Yang penting tak nggo hiling-hiling, Pak. Pak, tak sanggup aku tak isuk, Pak. Mbok ibadah sore wae lho. Aku lek isuk ora sanggup, ibadah sore mau nuruti sak wong tok, kamu tok. Tambahi tanda kasihku, tahu apa? Ya maksud saya kalau hanya karena satu orang kita berubah ibadah jadi sore ya ngapain gitu. Belum tentu orang itu ketika diubah bener ibadah sore bener-bener mau datang juga. Gitu. Saya selalu ingat apa yang Pak Eko sampaikan dulu sekali dalam rapat. Pak Eko pun juga dapat dari seorang hamba Tuhan. Siapa Pak Eko waktu itu lupa. Pak Marcos apa siapa itu? Ya, siapa? Pak Harto, Bartolomayu, ya hamba Tuhan juga sama. Kita semua hamba Tuhan. Wes ora usah yel-yelan dino. Tentukan harinya, tentukan jamnya. Orang yang kalau memang punya hati, ya akan datang. Nggak usah terus ibaratnya jam doa, dipindah hari Kamis karena Pak Tuk isone hari Kamis, nggak usah. Kita sepakati hari Rebo jam 6:30 ya sudah. Nanti Pak Tuk kalau sempat akan datang, kalau Pak Tuk pas repot yo silahkan gitu loh. Siapapun yang punya hati pasti akan datang harinya apapun, jamnya berapapun. Itu hamba yang baik. Yang ketika disuruh gak kakek protes, gak kakek sambat, gak kakek alasan. Sing A I U E O lah, A B C D E F G H I J Z lah. Enggak kayak gitu ndak. Melakukan aja. Pak Eko, besok musik ya Pak Eko. Besok saya ada pelayanan di Balik RW, minta tolong musik ya Pak Eko. Siap Pak. Ya, siap saya penting. Sebagai hamba Tuhan yang baik harus melakukan apa perintah tuannya. Tuannya bukan Julius Kristiono sing ireng iki, bukan. Tuannya karena Tuhan. Karena Pak Eko, karena kita semua melakukan pelayanan itu bukan untuk saya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, berikan persembahan dan persepuluhanmu. Maneman Pak. Maneman tak kene gereja. Aku dhewe ya butuh ya Pak. Ayo perpuluhan.
Pak Yulis khotbah kok duwe perpuluhan, duwe. Lha kuwi kata firman Tuhan itu jare kowe. Ora ngerti apa aku dhewe lagi butuh gitu. Hamba yang baik adalah hamba yang melakukan apapun yang tuannya katakan. Tuannya bukan saya. Saya pernah katakan bahwa termasuk berkaitan dengan jadwal pelayanan dan sebagainya. Ketika engkau dimintai tolong untuk melayani Tuhan, apapun bidang pelayanannya, bukan orang itu yang nyuruh. Tapi percayalah, Tuhan yang menyuruhmu, Tuhan yang memanggilmu, walaupun lewat orang itu. Entah itu gembala sidang, entah itu seksi ibadah, entah siapapun, seksi acara dan sebagainya. Jadi, kalau firman Tuhan katakan, baik ataupun tidak baik waktunya, jangan tolak pelayanan itu. Tetap kabarkan Injil lewat pelayanan apapun bentuknya. Seorang hamba yang baik tidak akan pernah menolak apa yang tuannya mau. 3. Hamba yang baik adalah yang mengerti, melakukan kehendak Tuhan, dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya. Dan berusaha semaksimal mungkin menyenangkan hati tuannya. Orang nyenengne awake dhewe. Kayak contoh pertama mau. Lah aku seneng kok nggawe kopi. Loh tuanmu ki senengane teh. Jadi bagaimana caranya kamu bisa membuat teh seenak mungkin, seseger mungkin supaya hati tuanmu seneng. Ora Pak, ra iso. Teh iki ora apik. Tetep tak gawekne kopi. Lah digebyurne malah karo tuane kan. Ngeyel sih kan jadi hamba. Tak gelem banget. Digebyurne kok. Sopo sing njaluk kopi lho piye? Dia kok gawekne apapun gaweke. Itu prinsip seorang hamba. Itu menyenangkan tuannya. Bertanggung jawab atas tugas, atas kewajiban yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Bertanggung jawab itu apa? Dalam pengertian saya, bertanggung jawab itu berarti tidak hanya mengerjakan sampai tuntas. Mengerjakan sampai tuntas itu tanggung jawab. Tapi tidak cukup itu. Harus maksimal. Harus maksimal. Semaksimal yang kita bisa, semampu yang kita bisa. Ya, Pak Tum itu buat bahan-bahan perkayuan gini, rak simetris tenan, rak alus tenan, gelone setengah mati. Makanya setiap kali beliau membuat apapun yang berbahan dari kayu, karena memang keahliannya di situ, ya maksimal, gitu Bagus. Alah aku agar tak geraji, tak pasang jebriet, begitu dipasang dan dilawang mengkap lah gitu. Orang maksimal aku jadi patut tidak seperti itu. Itu namanya hamba yang baik. Ketika melakukan segala sesuatu bertanggung jawab, tidak hanya tuntas, ora sing penting enak tutupe lemarine ora, tetapi maksimal. Yo enak dipandang, yo bener ketika dipakai. Ada satu lemari yang dulu dikasih mimbar itu akhirnya kami belakangnya bolong, dari omatikus tak templei pintu untuk tambahan lemari. Gontone api, gonto ngerti, karpe api itu, pintunya selerekan. Wah, begitu udah disenggol tikus ceklek. Sampai saya kiwir-kiwir ke lawangnya, nggak maksimal gitu. Hamba yang baik adalah hamba yang melakukan tugasnya dengan tuntas dan juga maksimal sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya lagi-lagi tuannya senang. Jadi harus sampai tuntas dan dilakukan dengan maksimal. Itu namanya tanggung jawab. Sesuk dijadwal tugas musik, tugas MC. Alah yang penting teko lu latihan, ora usah latihan. Iso lu ben slang sing sangar wae ben tampil manggung latihan ya.
Pernah ingat cerita teman saya dulu yang waktu ngeband di gereja itu pemain gitarnya itu seturak tahu latihan, ya Pak ya? Jadi kita apa mah? Ini ganti lagi ya. Panggilannya tewel. Pantes panggilanmu tewel, kelakuanmu tewel ya. Wisuk tekone telat. Wis mulai sak lagu. Payah doa lagi nyeklekne nyentepne jack. Gru kayak wong doa jian rak maksimal blas. Selesai nggak sampai tuntas sampai rampung ibadah, tapi nggak maksimal, tidak menghargai, tidak memberikan yang terbaik sebaik-baiknya kepada Tuhan. Gitu. Begitu ditegur, well mbok aja ngono. Payah latihan kita kalau latihan mutung. Hamba model apa gitu. Ngono kok jare hamba Tuhan yang baik. Ngobat di jadwal meneh bulet we. Sing alasan iki lah, alasan kae lah. Aduh saya enggak bisa, aduh saya enggak sempat, aduh saya enggak enak badan dan sebagainya. Lek memang sakit tenan ya ora apa-apa. Lek memang sibuk tenan pas jadwal mlebu kerja ya ora apa-apa. Ning aja golek-golek alasan. Itu namanya tidak melakukan dengan tanggung jawab. Ada wae tugas dadi MC tekone jam 8:00 piye? Jemaate wis kebak. Delale pengkhotbah tukar mimbar jan. Lakukan enggak tugasnya? Lakukan. Tuntas enggak? Tuntas, tapi enggak maksimal. Ya dah? Nama J. Harus tuntas. Wis latihan, wis pemain musiknya mau ngeloro tok. Pak Eko wayah jadwal wis melu latihan, sesuk wayah ibadah malah tiba-tiba ora mangkat boneng di. Pak Ari delale pas ada tugas, sapa terus aja main musik. Iki pendetane to, ya ora apa-apa agar gelem tak gitari. Iya to. Ning mangkel mboten? Ya sebagai manusia pasti mangkel. Karena ada hamba-hamba yang tidak bertanggung jawab, pasti akan mengacaukan. Nek pun kados ngaten niku, bahasa Indonesia lain, hatinya Tuhan senang atau tidak? Kira, hatinya Tuhan senang atau tidak? Ya pasti tidak. Walau Pak Yunus tahu Tuhan. Jangankan Tuhan, kalau jenengan saja jengkel, ya Tuhan kan gak mungkin jengkel. Ya memang Tuhan gak mungkin jengkel, tapi kita gak akan dapat bagian kita, gak dapat upah kita. Kan Tuhan Maha Pengampun Pak, gak kayak jenengan Pak. Ya memang, tapi percayalah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini berkonsekuensi. Ya pada kayak hamba tadi loh, mereka yang bertanggung jawab, mereka dapat berkat, mereka diterima oleh tuannya, mendapat hal lebih, diterima tuannya, masuklah bersama-sama dengan aku. Dapat konsekuensinya, baik. Tapi hamba-hamba yang satu hamba yang tadi tidak dapat dipercaya, tidak bertanggung jawab, entuk ngono enggak? Entuk berkat ngono enggak? Ada. Ayat 30 itu ngeri. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wes ora entuk apa-apa, entuk hukuman lah gitu kan. Tuh. Jadi hamba yang bertanggung jawab tidak akan mencari celah untuk mencari keuntungannya sendiri. Mentang-mentang tuane gak ono, iki pokok omah kudu resik tak tinggal. Aku balik kudu resik wis disapu wis dipel. Nggih, Puan. Alah mumpung wonge ra enes santai-santai sik lah sesuk-sesuk apa piye wonge meh teko gitu ya. Wonge meh teko lagi tak sapu tak pel. Tuntas ndak? Tuntas, tapi enggak maksimal. Tidak bertanggung jawab. Ya padha mau. Wayahe sing khotbah pendetane nek gereja, lek gereja iki kan enggak enek ra enek padha wae, padha sregepe maksudnya. Di mana-mana setiap kali satu kami mimbar, selalu yang disambatnya itu padha. Entah kenapa mereka kayak semacam ketakutan atau tiba-tiba membuat klarifikasi itu. Delale mungkin pas aku enggak tahu dengan hamba Tuhan yang lain. Pak
minta maaf ya Pak, yang datang sedikit. Biasanya banyak loh Pak. Hampir setiap gereja ngomong gitu. Maka boleh dong saya menyimpulkan, oh berarti lek sing khotbah pendetamu sing teko akeh, lek sing khotbah pendetamu kowe iso healing-healing jalan-jalan sak karepmu dhewe to. Itu namanya bukan hamba yang bertanggung jawab. Itu yen diawasi sregep, yen ra diawasi sak karepe dhewe. Itu bukan hamba yang bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya hamba yang baik itu adalah hamba yang mengerti kehendak tuannya dan melakukannya serta melakukannya dengan penuh tanggung jawab supaya hati tuannya senang. Itu hakikat hamba Tuhan yang baik. Dan pada akhirnya yang melakukan ketiga itu akan membuat tuannya senang pasti dan akan diberkati dan dipercaya lebih. Sebagaimana dua hamba yang mendapatkan tugas mengelola 2 talenta dan 5 talenta tadi. Berkatnya ada di dalam ayat 21 dan 23 yang tadi sudah saya sebutkan. Wis diberi kepercayaan lebih, karena kamu sudah dapat dipercaya dalam hal yang kecil, maka akan dipercayakan kepadamu hal yang lebih besar. Dapat kepercayaan lebih, dapat berkat yang lebih tentunya. Dan dipersilahkan masuk bersama-sama dengan tuannya. Tetapi yang tidak melakukannya, yang tidak menjadi hamba yang baik, maka apa yang ada padanya akan diambil. Sebagaimana ayat 28 dan 29 akan diambil. Wes diambil ayat 30 tadi yang sudah kita baca, mendapat ganjaran, mendapat hukuman, tidak layak hidup bersama-sama dengan tuannya. Fatal ketika tidak menjadi hamba yang baik. Nah, terakhir, Pak Pendeta aku dulu itu pernah bilang gini, ya iso main musik ini dipakai untuk melayani Tuhan. Apa maneh iso musik saka gereja. Belajar gak alat gereja, belajar nang gereja, saya ngajari wong gereja, begitu pinter ngeband nek jopo. Apa salah? Ndak salah, tetapi setiap kali dijadwal kakean alasan. Kalau kamu punya talenta dan kamu tidak pakai untuk melayani Tuhan, kok diambil karo Tuhan iki. Pendeta saya dulu pernah bilang gitu. Awalnya ya mosok diambil. Tiba-tiba aku iso gitar atau tiba-tiba celing kayak iso main gitar ngono. Tiba-tiba lali kunci ngono. Nggak percaya, tetapi dengan adanya firman Tuhan ini saya percaya bahwa bisa diambil entah bagaimana caranya Tuhan. Jadi apa aja? Yonce wong pilihane kuwi. Sing iso nyanyi daripada mau nyanyi nek kamar mandi. Wis ora direkam, ora terkenal, mending untuk nyanyi di sini. Jadi singer, jadi MC, melayani Tuhan. Tidak harus dipuji, tetapi Tuhan senang. Sing iso main musik, sing iso main gitar, Pak Stiono iki bisa main gitar itu. Angger dimainke wae lho, kan aku ora ngomong genjreng tapi kan main gitu. Mboten belum. Ya apapun pasti punya talenta gitu loh. Nah, pakailah itu untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Entah melayani di gereja, entah melayani di rumah, melayani pekerjaan, lakukan semaksimal mungkin, semaksimal kita bisa sebaik-baiknya, karena itulah hakikat hamba yang baik. Diparingi sehat, mangkat ibadah. Ya toh? Mulai begitu sakit, aku kangen ibadah, begitu diparingi sehat orang mangkat ibadah. Nggih apa nggih? Ya nggih pilihane mung kuwi. Dapat berkat lebih. Persembahkanlah persembahan dan persepuluhanmu, ingat. Waya gak duwe duit, waya gak ono berkat. Kok naik gereja kok gak penak, sungkan. Lah napa? Gak duwe duit nggih persembahan. Begitu diwenehi duit lali tetep ora naik gereja. Mumpung nek duit yo hiling-hiling yo. Alah. Wong Jerman ngomong gombalmu ki yo. Mari kita sama-sama menjadi hamba Tuhan yang baik, yang melayani Tuhan kita sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Tuhan. Dimanapun, ingat garis bawahi, dimanapun, tidak hanya di gereja, di rumah, jadilah hamba Tuhan yang baik. Aplikasinya boleh jadi suami-suami yang baik, istri-istri yang baik, anak-anak yang baik, kakak ya kakak yang baik.
Adik ya adik yang baik. Ojo kakak senengane jaraki adike, adik senengane jaraki kakak ya ono ora? Ono wae. Wong ngafai tiba-tiba kakaknya meneng-meneng ya sikile dislempang. Ya Pak. Ono wae adik sing senengane jarak anak, kakak. Sampai tuwe bahkan, sampai tuwe itu senengane game. Itu Mbak Esa sok sering nyelempang sikile jenengan aku. Selempang gede ora. Ya ono wae mbok carane jarak piye wae ono wae. Ya kan, Mbak nyilih jaketmu, Mbak, lek gede kan ngono. Barak balik, lha kan jenenge jarak. Ya jadilah adik yang baik yang bertanggung jawab lah. Kakak juga kakak yang baik. Apapun peranmu di rumah, di pekerjaan, dadi kurir ya kurir yang baik. Kurang baik piye nganti direwangi ngepot-ngepot nganti tiba barang kok. Kurang apik piye jal, Pak Bayo. Udan ya kudanan panas kepanasan. Tak apa aku jatuh, wah pandai ngono apa sebut. Tak apa aku jatuh, yang penting paketku selamat. Ya kurir yang baik gitu, ya bertanggung jawab, itu namanya tanggung jawab, ya udah apa-apa. Ya ora terus berarti aku kudu tiba Pak, ya ora juga. Ya, namanya kecelakaan siapa yang tahu ya Mbak Bayu ya. Dan siapa yang mau juga. Tapi itu namanya totalitas. Totalitas kudu tiba. Pabrikmu banjir yo nglangi yo. Sebagai karyawannya baik, melu nguras banyu kayak apa-apa. Diprekne malah seneng. Ya terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing selayaknya hamba Tuhan yang baik. Mengerti apa maunya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan bertanggung jawab terhadap apapun yang Tuhan tugaskan kepada kita. Bertanggung jawab artinya tidak hanya tuntas, tapi juga melakukan sebaik semampu yang kita bisa. Semaksimal kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Hamba-Mu sudah selesai, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang melengkapi, menyempurnakan, dan memampukan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan kehendaki. Dan jadikan kami hamba yang setia, hamba yang berkenan, hamba yang baik, hamba yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.